Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan 6. Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dari ayat yang kita baca pagi hari ini dan yang kita dengarkan, kita masih berbicara tentang melibatkan Tuhan Yesus di dalam aktivitas kita bagian yang kedua. Melibatkan Tuhan Yesus di dalam aktivitas kita bagian yang kedua. Aktivitas berbicara tentang kegiatan, kehidupan, kesibukan, pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari. Ya, aktivitas ini dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, perkuliahan, segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari ini. Sama seperti Simon, setiap kita tentu saja memiliki aktivitas masing-masing. Tentunya kita berbeda aktivitasnya. Kalau Simon Petrus, dia menjalani kehidupannya sebagai seorang nelayan. Melibatkan Tuhan Yesus di dalam aktivitas kita berarti kita mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam kegiatan kita, mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan yang kita jalani sepanjang hari ini. Melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas kita berarti menjadikan Tuhan Yesus terlibat, tersangkut, terbawa di dalam masalah yang kita hadapi sepanjang kehidupan kita yang kita jalani sepanjang hari ini. Lalu mengapa kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas kita? Kita sudah belajar salah satu di antaranya supaya apa? Karena kita tahu kekuatan kita tidak selamanya dapat menolong kita. Makanya kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas kita. Mengapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kita melibatkan Tuhan Yesus, harus selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas yang kita jalani sepanjang hari ini. Kenapa? Ingat, yang pertama, karena kekuatan kita tidak selamanya dapat menolong kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus di dalam aktivitas kita? Yang kedua, karena Tuhan Yesus berkuasa menolong kita ketika kita lemah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa menolong kita ketika kita menjadi lemah. Jadi itulah sebabnya kita perlu melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas kita yang kita lakukan sepanjang hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa menolong ketika kita lemah. Sebagai manusia, tentu kita perlu mengerti dan menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Artinya kekuatan kita ada batasnya. Tidak selamanya kita akan selalu menjadi kuat. Sekuat-kuatnya kita, ada kalanya kekuatan kita menjadi lemah. Lemah artinya tidak kuat. Lemah artinya tidak bertenaga. Kita sama seperti Simon Petrus ya. Kita sama seperti Simon. Tidak selamanya kekuatan kita mampu membuat kita selalu berhasil dalam menjalani aktivitas yang kita jalani. Kita sama seperti Simon. Kita sangat membutuhkan keterlibatan Tuhan Yesus di dalam aktivitas yang akan kita jalani. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 5 ayat 4-5 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kata
Kata tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perkataan ini merupakan pernyataan Simon, ya, di mana Simon menyatakan bahwa ia melibatkan Tuhan Yesus di dalam aktivitasnya sebagai nelayan. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya Simon melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitasnya sebagai nelayan. Perkataan ini juga berbicara bahwa Simon percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Simon percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus akan terjadi. Perkataan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyatakan kuasanya di dalam kelemahan Simon karena ia mempercayai dan menaati perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan Yesus dalam aktivitas yang kita jalani hari ini. Mengapa? Karena kita semua sama seperti Simon. Tidak selamanya kekuatan kita mampu menolong kita untuk meraih keberhasilan. Kita membutuhkan kuasa atau kekuatan dari Tuhan Yesus untuk memampukan kita dalam menikmati segala berkat yang disediakannya bagi kita sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami juga melibatkan Engkau dalam aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, sekolah perkuliahan, aktivitas yang kami jalani sepanjang hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu melibatkan Tuhan karena kami sadar kekuatan kami tidak selamanya mampu menolong kami. Kami sadar Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan Tuhan Yesus untuk menolong kami ketika kami lemah. Dan kami percaya sama seperti Simon Tuhan Yesus, dia melibatkan Engkau dan Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, dan Simon menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami pun Tuhan ingin melibatkan Engkau, kami belajar untuk melibatkan Engkau sepanjang hari ini dalam apapun yang kami lakukan, dan kami percaya Tuhan berkat-Mu akan menyertai kami sehingga kami menikmati segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa terus buat bangsa kami, negara kami, dan pemerintahan pemimpin yang dipercayakan presiden, wakil presiden, menteri, semua jajaran yang memerintah di pusat maupun di daerah. Biarlah bekerja sama Tuhan untuk mengelola, untuk mengatasi bangsa ini dari setiap masalah pergumulan persoalannya. Kami percaya dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, mereka akan mampu Tuhan Yesus melewati bangsa ini, Tuhan melewati pergumulan persoalan yang ada Tuhan Yesus, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya kami akan menang, kami akan melewatinya, dan kami percaya ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan akan tercipta, akan berjalan dengan baik kembali Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, buat umat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Biarlah kami belajar melibatkan Tuhan dalam aktivitas kami, kegiatan kami, dan kami percaya kami akan menerima dan menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Suara bersamamu.